Buat kalian yang keras sama diri sendiri, buat kalian yang gak bisa menerima kekurangan diri, buat kalian yang terus-terusan menyalahkan diri kalian sendiri atas kesalahan di masa lalu, atau ketidaksempurnaan diri, atau tidak suportif dengan diri sendiri, please, kalian harus praktek self-love atau mencintai diri sendiri. Ini udah benar-benar mengubah hidup aku, ini life changing banget buat aku. Kalian benar-benar harus menerapkannya. Hai, aku Aprisya. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang cara mencintai diri sendiri. Tapi sebelum masuk ke gimana caranya dan praktik-praktik apa aja yang harus dilakukan, kita harus tahu dulu definisi cinta itu apa. Di sini aku ambil definisi cinta dari KBBI. Cinta adalah suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali, susah hati atau khawatir, ataupun risau. Nah, kalau misalnya berdasarkan definisi itu, kalian udah mencintai diri kalian sendiri belum? Apakah kalian sayang sekali, suka sekali sama diri kalian sendiri? Kalau belum, please tonton ini sampai habis. Kadang kita itu ingin dicintai sama orang lain. Kadang kita itu berharap bahwa orang lain bisa menyukai kita, menghargai kita, mencintai kita. Tapi kita sendiri tidak bisa memberikan itu kepada diri kita sendiri. Bagaimana orang lain bisa mencintai kita dengan sepenuh hati kalau kitanya sendiri pun belum mencintai diri kita sendiri? Nah, jadi kita langsung aja ke praktek-praktek apa aja sih yang bisa membuat kita mencintai diri kita sendiri. Yang pertama adalah menerima diri sendiri sepenuhnya. Menerima diri ini termasuk kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Karena kadang kita tuh sering banget tidak bisa menerima kekurangan diri kita sendiri. Kita sering ingin menjadi sempurna. Kalau misalnya ada yang kurang dari kita cenderung ingin benar-benar mengubahnya. Misalnya kalau dari segi fisik, yang kulitnya putih ingin punya kulit yang coklat. Yang kulitnya coklat ingin punya kulit yang putih. Dan begitu pun seterusnya. Karena manusia nggak pernah puas ya. Terus kalau misalnya orang lain punya kelebihan tertentu, sedangkan diri sendiri enggak. Terus cenderung kayak, kok orang lain bisa kayak gitu, aku enggak ya? Jadi cenderung mencari-cari kekurangan diri sendiri gitu. Kalian sebenarnya ingin diterima apa adanya kan oleh orang lain, ya berarti kalian pun harus menerima diri sendiri seutuhnya. Ingat, gak ada manusia yang sempurna. Kadang kita tuh lupa akan hal ini. Siapa coba yang sempurna di dunia ini? Manusia itu mempunyai kekurangan, melakukan kesalahan, itu adalah hal yang wajar. Jadi sudah sepatutnya kita itu menerima diri sendiri, bukan hanya lebihnya aja, tapi kurangnya, tapi kesalahan-kesalahannya, dan maafkan diri sendiri. Poin yang kedua, yaitu self-compassion, atau welas asih, atau belas kasih. Ini benar-benar penting banget. Kadang kita itu bisa menerapkan ini ke orang lain, tapi ke diri sendiri nggak bisa. Buat kamu, khususnya yang sering keras sama diri sendiri, yang sering menghakimi diri sendiri, yang sering bicara hal negatif kepada diri sendiri, self-compassion ini benar-benar penting banget. Jadi perlakukan diri kita selayaknya kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kalau misalnya nih ada orang terdekat kita gagal, atau misalnya melakukan kesalahan, atau misalnya sakit, apa sih yang biasanya kita katakan kepada mereka ketika mereka sedang mengalami itu? Pasti kata-kata penenang dan penyemangat kan? Pasti kata-kata yang enak didengar di telinga. Misalnya, semangat ya, nggak apa-apa kalau misalnya gagal, coba lagi. Semuanya itu proses. Nggak apa-apa, kamu istirahat dulu, jangan kecapean, jangan maksain kalau lagi sakit, dan lain sebagainya. Tapi apa kata-kata yang kita lontarkan kalau misalnya hal tersebut terjadi kepada diri kita sendiri? Kalau misalnya kita gagal, kita cenderung menghakimi diri kita sendiri. Kok aku gini aja nggak bisa ya? Kok aku gagal terus sih di sini? Kalau misalnya kita lagi sakit, kadang kita memaksakan sendiri. Kita nggak benar-benar istirahat, kita nggak nunggu sehat dulu, tapi kita cenderung kayak, ayo bangkit lagi, ayo cepet.
kerjain ini, udah banyak deadline yang nunggu. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita juga marah-marahin diri kita sendiri. Kita judging sama diri kita sendiri. Kamu kok ngelakuin kesalahan terus sih? Kok kamu masuk lagi ke lubang yang sama? Kok kamu gini? Kok kamu gitu? Familiar gak? Jadi kita cenderung untuk bisa melakukan itu kepada orang lain, tapi kalau ke diri sendiri, kita benar-benar menghakimi gitu. Ya gimana ya? Kalau misalnya kita di posisi itu, sebenarnya kita juga ingin diperlakukan baik kan oleh orang lain, ingin diperlakukan lembut kan oleh orang lain. Bayangin, kalau misalnya orang terdekat kamu bilang kayak gitu sama kamu. Kalau misalnya orang terdekat kamu menghakimi kamu ketika kamu lagi gagal. Kalau misalnya orang terdekat kamu ngeburu-buruin kamu kalau misalnya lagi sakit. Coba, kamu kesel, marah, sedih, atau gimana? Kalau iya, kenapa kamu masih melakukan hal itu sama diri kamu sendiri? Please, ubah cara kamu ngomong sama diri sendiri dan cara kamu memperlakukan dirimu sendiri. Dan itu akan sangat berpengaruh banget. Termasuk orang lain juga akan memperlakukan kamu seperti itu. Yang ketiga adalah self-care atau merawat diri dan juga berikan yang terbaik untuk kamu. Ini juga masih sering kelewat. Rawatlah diri kamu dengan baik. Jaga kesehatan, perhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhmu, olahraga, tidur yang cukup, jangan begadang, kelola stres, jangan sering-sering terpapar berita negatif. Ini benar-benar investasi banget. Dan juga yang harus diperhatikan adalah berikan yang terbaik untuk kamu. Kadang kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri kadang kita ngasihnya itu asal-asalan. Kayak misalnya nih, contohnya, kita bisa ngasih hadiah kepada orang lain. Dan hadiahnya itu benar-benar yang kualitasnya bagus, yang harganya mahal, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mau membeli untuk diri sendiri, kadang kita berpikir berkali-kali gitu. Kadang kita ngerasa ya udahlah untuk diri sendiri ini yang biasa aja. Ya udahlah nggak usah yang terlalu bagus. Belum butuh juga, padahal udah butuh gitu. Nah jadi kalau misalnya kamu bisa ngasih yang terbaik buat orang lain, kenapa kamu nggak bisa ngasih yang terbaik untuk diri kamu sendiri? Oke, selanjutnya yang keempat, stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini yang masih sering kita lakukan. Dengan zaman media sosial saat ini, bisa banget melihat kehidupan orang lain dengan mudahnya, dan kita jadi membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Misalnya dengan teman-teman kita. Misalnya kok dia udah punya ini ya, kok dia udah mencapai ini ya, kok aku belum ya. Bahkan dengan orang-orang yang gak kita kenal pun, kita bisa membandingkan diri gitu. Kita bisa melihat kehidupannya yang terlihat begitu menyenangkan di media sosial. Kita jadi insecure, kita jadi terus melihat kekurangan diri sendiri. Kok aku telat banget ya? Kok aku lambat banget ya kalau misalnya dibandingin sama orang lain? Kita jadi nggak bersyukur, guys. Padahal media sosial itu hanya menampilkan sebagian kecil dalam hidup kita. Dan nggak semua yang ditampilkan itu adalah real. Coba deh, kamu juga sama kan kayak gitu? Yang ditampilkan ke media sosial itu cenderung yang bagus-bagusnya aja. Ya kali kita liatin semuanya gitu kehidupan kita di media sosial. Kan nggak mungkin juga. Jadi kita tuh hanya ngelihat sebagian kecilnya aja. Gak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Plus semua orang tuh punya jalannya masing-masing. Jadi fokus aja ke jalannya kita. Oke, praktik selanjutnya, nomor 5 adalah bangun hubungan yang sehat dan memberikan batasan. Kalau misalnya kalian udah bisa mencintai diri kalian sendiri, tapi kalian belum bisa membangun hubungan yang sehat, dan kalian belum bisa memberikan batasan, ya sama aja berarti itu kalian belum bisa mencintai diri kalian sendiri. Karena itu sangat penting banget sih guys. Bayangin kalau misalnya kalian masih berada di toxic relationship, masih ada di hubungan yang tidak menghargai kalian, masih ada di hubungan yang tidak support kalian, yang membuat kalian merasa kecil dan di situ-situ aja gitu, nggak maju-maju. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalian harus mencari
lingkungan dan support system yang baik, yang bisa mendukung kalian, yang bisa sama-sama berkembang, saling support satu sama lain, itu penting banget. Dan kalian juga harus bisa menerapkan batasan, terutama untuk kalian yang yes man, yang apa-apa tuh iya-iya aja, padahal dalam hati sebenarnya, aduh aku capek, aduh sebenarnya aku nggak mau, dan lain sebagainya. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut kalian adalah, yaudah ayo gitu. Dan kalian masih membiarkan orang lain untuk melanggar batas kalian. Gimana orang bisa menghargai batasan kalian kalau kalian aja masih membiarkan batasan kalian dilanggar? Jadi next time, kalau misalnya kalian gak mau, belajar bilang gak mau. Kalau misalnya kalian gak bisa, belajar bilang gak bisa. Orang juga bakal ngerti kok. Jangan selalu memaksakan diri, dan gak semua orang itu bisa menyukai kita juga. Meskipun kita udah baik ya, gak semua orang bakal suka atau cocok sama kita. Jadi, ya udah fine-fine aja gitu loh. Orang yang suka dan cocok sama kita ya bakal stay. Kalau enggak, ya udah, nggak apa-apa. Nggak semua orang bisa sama kita. Selanjutnya yang keenam adalah lakukan yang kamu suka. Coba, kapan terakhir kali kamu melakukan hal yang kamu suka? Menjalankan hobi kamu, terus kamu merasa menjadi diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu merasakan hal yang benar-benar bikin kamu jatuh cinta sama diri kamu sendiri? Kalau misalnya udah lama atau kamu nggak ingat, coba lakuin sekarang. Kamu sukanya apa? Kamu suka nulis? Kamu suka masak? Kamu suka desain? Kamu suka olahraga? Atau apapun itu, lakuin. Itu bisa membuat kamu merasa utuh lagi. Jadi kamu nggak mencari kekurangan dalam diri kamu terus. Karena semua orang punya kemampuan dan bakatnya masing-masing. Punya hobi dan kesukaannya masing-masing yang nggak bisa dipaksakan satu sama lain. Kalau kamu udah lama menjalankan hal yang kamu nggak suka, kamu bisa evaluasi lagi. Kenapa kamu masih menjalankan hal yang kamu nggak suka? Apakah itu ekspektasi dari orang lain? Misalnya sekarang kamu ada di profesi yang sebenarnya kamu nggak mau, terus kamu pengen keluar dari itu. Kamu pengen menjalankan apa yang kamu suka, apa yang kamu mau. Ya jalankan sekarang. Apalagi kamu punya kesempatan, silahkan pilih apa yang kamu suka. Jadi jalankan apa yang kamu suka, apa yang kamu mau, gak ada kata terlambat untuk itu. Sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Share ke teman atau keluarga kalian yang membutuhkan. Tetap stay tune terus di channel aku. Aku bakal banyak share video pengembangan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!